Karena innama mata'ud dunya qalil, ya. Jadi kesenangan kehidupan dunia itu sedikit sekali, tidak ada harganya. Saking tidak ada harganya, Rasulullah menyatakan sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah qobliyah fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Fuadi rahimakumullah. Alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya Muhammad Wahyudi di channel Ngaji Fuadi. Kali ini kita ada di program One Day One Ayah, dan akan kita lanjutkan kajian kita di surat Al-Baqarah ayat ke-79. Ayatnya cukup panjang, ada hampir 3 baris, semoga bisa kita selesaikan. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kembali untuk Sobat Fuadi yang belum memiliki mushaf Quran Nahwu Al-Fuadi untuk segera memilikinya melalui link yang telah kami sertakan di kolom deskripsi. Bisa melalui Shopee, Tokopedia, ataupun direct pesan langsung melalui kami di kontak adminnya Ngaji Fuadi. Dengan Al-Quran Fuadi ini insya Allah kita akan lebih bisa mentadaburi Al-Quran, lebih mendalam kata per kata di setiap ayatnya, sehingga kita mendapatkan pesan makna dari apa yang disampaikan Allah melalui ayat-ayat kitab suci Al-Quran. Baik, jangan berlama-lama, mari kita ngaji Fuadi. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim summa yaquluna hadza min indillah liyashtaru bihi thamanan qalila. Fawailul lahum mimma katabat aydihim wa wailul lahum mimma yaksibun. Fawailun, maka bahwa kecelakaan, cilaka ini kalau bahasa kita orang Indonesia. Fawailun, maka bahwa kecelakaan adalah lilladzina, bagi orang-orang yaktubuna yang menulis, siapa mereka, alladzina alkitab, pada kitab. Atau saya ulangi, fawailun, maka bahwa kecelakaan adalah lilladzina, bagi orang-orang yaktubuna yang menulis, siapa mereka, alladzina menulis alkitab, pada kitab. Menulisnya biaidihim, dengan tangan-tangan mereka. Summa yaquluna, kemudian berkata siapa mereka, alladzina, hadza, bahwa ini, kitab ini, maksudnya yang mereka tulis itu adalah min indillahi, dari sisi Allah. Jadi mereka nulis kitab sendiri pakai tangan mereka, bukan wahyu dari Allah, tapi kemudian mereka mengatakan hadza, bahwa ini adalah min indillahi, dari sisi Allah. Untuk apa mereka mengatakan seperti itu? Liyashtaru, agar dapat menukar siapa mereka, alladzina yaktubun, bihi, dengannya, dengan kitab yang mereka tulis itu mereka bisa menukar samanan, pada harga qalilan, yang sedikit atau murah. Jadi mereka fungsinya untuk ini, nanti kita bahas. Fawailun, maka bahwa kecelakaan adalah lahum, bagi mereka, mimma, karena sesuatu katabat yang telah menulis, apa, aidihim, tangan-tangan mereka. Wawailun, dan bahwa kecelakaan adalah lahum, bagi mereka, mimma, karena sesuatu yaksibuna, yang melakukannya siapa mereka. Baik, ini kita terjemah sekarang menggunakan bahasa Indonesia. Maka bahwa kecelakaan adalah bagi orang-orang yang mereka menulis kitab dengan tangan-tangan mereka, kemudian mereka berkata ini adalah dari sisi Allah, agar mereka dapat menukar dengan kitab itu harga, pada harga yang sedikit. Maka kecelakaan adalah bagi mereka karena sesuatu yang telah mereka tulis, karena sesuatu yang ditulis oleh tangan-tangan mereka, ya, karena sesuatu yang tangan-tangan mereka telah menulisnya, itu juga bisa. Dan bahwa kecelakaan adalah bagi mereka karena sesuatu yang mereka melakukannya. Baik, Sobat Fuadi rahimakumullah, ini sudah kita baca kata per kata, sudah kita terjemahkan. Sekarang saatnya kita analisa dengan papan tulis. Baik, mari kita lanjutkan. Baik,
Karena ayatnya cukup panjang, untuk yang biasa-biasa saja tidak akan kita analisa terlalu dalam, kita akan analisa terlalu yang mendalam untuk yang kata atau kalimat-kalimat tertentu saja. Baik, fawailun, maka bahwa kecelakaan ini mubtada, lilladzina adalah lilladzina bagi orang-orang, khobar berupa jar majrur, yaktubuna yang menulis siapa mereka, fi'il, fa'ilnya berupa wawu, berarti jadi silah jumlahnya, menulis alkitab pada kitab ini maf'ul bihnya, i'rabnya nasab dengan fathah, biaidihim dengan tangan-tangan mereka. Tsumma yaquluna, kemudian berkata siapa mereka, hadza, bahwa ini adalah min indillahi, dari sisi Allah. Saya rasa semuanya normal, tidak ada yang agak aneh ya. Mungkin di sini saja yang perlu kita bahas secara nahwu. Yang lainnya kita cepat saja. Wailun ini adalah mubtada. Mubtada yang Arabnya rofa, tanda rofaknya dengan dhammah karena isim mufrad. Lilladzina ini adalah susunan berupa jar dan majrurnya. Jar dan majrurnya inilah yang berkedudukan sebagai khobar dari mubtada. Yaktubuna ini adalah susunan fi'il mudhari, ya, fi'il mudhari plus fa'ilnya berupa wawunya ini. Fi'il mudhari ini dia kategorinya af'alul khamsah, kedudukannya sepi dari amil nasib maupun jazim, sehingga i'rabnya harus rofa. Tanda rofaknya dengan tetapnya nun karena af'alul khamsah. Fi'il dan fa'ilnya disebut sebagai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah inilah yang berkedudukan sebagai silah. Dari mana? Dari lafadz alladzina. Selesai. Yaktubuna ini fi'il mudhari'nya jenisnya adalah fi'il mudhari' yang muta'addi, berarti membutuhkan pada maf'ul bih. Mana maf'ul bihnya? Maf'ul bihnya adalah lafadz alkitabah. Lafadz alkitabah sebagai maf'ul bih, i'rabnya harus nasab, tanda nasabnya menggunakan fathah karena isim mufrad. Selesai. Nah, ini saya rasa mudah. Biaidihim ini yang perlu sedikit kita bahas untuk mengingatkan. Biaidihim, ya, kita ini saya hapus dulu. Yaktubuna yang menulis siapa mereka alkitab pada kitab biaidihim. Berarti di sini ada 1 2 3. Yang pertama ada bi, kemudian aidi, kemudian ada him. Bi ini adalah huruf jar, ya, huruf jar atau kita menyebutnya jar, amil jar atau huruf jar. Kemudian aidi, ya, aidihim ini adalah bentuk, ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya adalah jamak taksir. Jamak taksir yang Arab kedudukannya dia sebagai majrur. Majrur i'rabnya harus jar, jarnya jamak taksir ditandai harusnya dengan kasroh. Tapi ternyata dia adalah mu'talul akhir yang huruf akhirnya berupa ya, disebutnya terkadang isim mangkus, ya, yang huruf akhirnya berupa ya. Nah, maka kasrohnya tidak bisa dinampakkan, berarti kasrohnya muqaddarah, hanya dikira-kirakan berada pada ya. Berarti aslinya biaidihim, tapi karena kasroh itu berat untuk disandang oleh huruf ya, maka kasrohnya hanya dikira-kirakan. Himnya seperti biasa, kalau ada dhamir, kalimat sebelumnya adalah isim, pastikan dhamir itu menjadi mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih yang Arabnya adalah jar, jarnya karena dia adalah isim dhamir berarti hukumnya mabni, jarnya hanya dalam mahal. Selesai. Summa yaquluna hadza min indillah. Summa yaquluna, kemudian berkata siapa mereka, hadza, bahwa ini adalah min indillahi, dari sisi Allah. Ini pun sama. Summa ini adalah huruf ataf.
huruf ataf yang faedahnya adalah litartib untuk mengurutkan, ya, mengurutkan. Jadi mereka berarti menulis kitab dulu dengan tangan-tangan mereka. Maksudnya dengan tangan-tangan mereka bahwa ini sebenarnya tidak diwahyukan, ya. Ini mereka tulis sendiri itu kitab dengan apa yang ada di benak mereka, pikiran mereka. Kemudian yakuluna, mengatakan siapa mereka. Yakuluna tidak usah kita bahas, ini fi'il mudhari' bersambung dengan wawu jamak, ya, berarti sebagai fa'ilnya. Ini sama dengan yaktubuna, hanya saja kalau yaktubuna tadi jumlahnya sebagai silah, di sini tidak. Di sini fi'ilnya diatofkan kepada yaktubuna. Sudah selesai. Hadza ini adalah isim isyarah. Isim isyarah hukumnya adalah mabni, kedudukan adalah sebagai mubtada. Mubtada harus rofa, rofaknya kalimat yang mabni hanya dalam mahal. Kemudian kalau ada yang tanya, hadza itu satu kalimat ataukah dua kalimat, ya, terserah. Ini kalau kita pakai yang ringkas saja, hadza jadikan satu saja, dia adalah isim isyarah. Tapi kalau yang mau agak ribet, berarti sebenarnya isim isyarahnya adalah dza, hanya ini adalah harfun litanbih, huruf untuk membuat agar seseorang itu memperhatikan, ya, hadza. Itu, tapi kita nggak usah seribet itu, kita katakan saja hadza ini isim isyarah, begitu saja. Hadza, bahwa ini adalah min indillahi, dari sisi Allah. Berarti di sini ada min, ini ada huruf jar atau jar, kemudian indi ini berarti menjadi majrur, lafadz Allah menjadi mudhaf ilaihnya, ya. Jar dan majrur inilah yang berkedudukan sebagai khobar dari mubtada lafadz hadza. Nah, ini mubtadanya. Hadza, bahwa ini adalah min indillahi, dari sisi Allah. Baik, indi sudah pernah kita bahas, seandainya tidak ada huruf jar, dia berkedudukan sebagai dzaraf, ya, seandainya tidak. Tapi di sini minnya berfungsi dengan benar. Maksudnya asli memang min ini dibutuhkan, bukan sekedar taukid, tapi ini adalah dari sisi Allah. Baik, kita lanjutkan. Tsumma yaquluna hadza min indillah. Kita lanjutkan, liyashtaru bihi tsamanan qalila. Saya tulis terlebih dahulu. Baik, liyashtaru bihi tsamanan qalila. Liyashtaru kita maknai agar dapat membeli siapa mereka bihi, dengan kitab tersebut. Nah, kitab ini samanan, pada harga qalilan, yang sedikit. Yastaru, agar dapat membeli atau menukar siapa mereka bihi, dengannya, dengan kitab itu, samanan, pada harga qalilan, yang sedikit. Baik, lamnya ini disebut sebagai lamukai, ya, lamukai, lam yang sering menyertai huruf lafadz kai, sehingga di sini nanti maknanya sebenarnya sama, yaitu litaklil, bisa dimaknai agar, untuk, yang seperti itu, yang maknanya adalah alasan, ya, alasan. Mereka mengerjakan ini, melakukan ini untuk apa? Liyashtaru, agar, atau untuk mendapat membeli. Ishtara yashtari, maknanya ya membeli. Membeli itu adalah menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain, itu namanya membelilah. Membeli itu adalah menukar sesuatu yang menurut saya ini lebih berharga yang di situ. Misalnya saya punya uang 50.000, saya pakai untuk membeli sepatu, berarti saya punya rasa sepatu itu lebih saya butuhkan, lebih berharga bagi saya daripada uang 50.000, sehingga saya tukar 50.000 ini dengan sepatu, dan saya merasa senang karena saya mendapatkan sesuatu yang menurut saya lebih berharga. Itu namanya ishtara yastari. Karena kalau kita membeli sesuatu yang itu tidak yang itu tidak berharga, ini namanya bukan ishtara yastari, nanti namanya kayak sedekah nanti, ya. Jadi kalau ishtara yastari itu berarti dalam perasaan saya, misalkan saya merasa itu lebih berharga, sehingga kemudian saya berani menukar apa yang saya miliki karena menurut saya ini lebih tidak berharga, itu lebih berharga. Saya tukar agar saya mendapatkan yang lebih baik. Liyashtaru, agar mereka menukar, membeli,
bihi dengan kitab itu. Berarti mereka merasa bahwasanya kitab itu lebih rendah nilainya, tapi mereka lucu menukar itu dengan samanan, dengan suatu harga qalilan yang sedikit. Mereka melakukan ini semua untuk menukar itu dengan harga yang versi Al-Quran itu justru sedikit, tapi versi mereka justru lebih banyak, ya, karena mereka tidak menganggap kitab itu penting, sehingga mereka menganggap dunia itu lebih penting. Baik, kita lanjutkan dulu nahwunya, ini belum waktunya ke makna ya. Liyastaru, ini lamnya namanya litaklil ya, lamukai. Nah, lamukai ini masuk pada jajaran amil nasib. Dia masuk pada jajaran amil nasib. Tapi kalau kita masuk ke langkah lebih dalam, misalkan ke tingkat menengah, sebenarnya yang menasobkan bukan lamnya, tapi an yang tersimpan, ya. Jadi bukan lamnya, karena lam ini harusnya dia adalah huruf jar. Nah, di sini nanti sedikit akan coba saya bahas. Liyastaru, agar dapat membeli siapa mereka. Berarti yastaru kita bahas yang versi mudah dulu. Ini berarti adalah fi'il mudhari' istaronya, yastarunya. Fi'il mudhari' aslinya yastaruna. Berarti ini fi'il mudhari' yang hukumnya mu'rab, kategorinya adalah af'alul khamsah, karena bersambung dengan wawu jamak. Kedudukannya apa? Ini karena ada amil nasib, berarti kedudukannya kemasukan amil nasib. Kalau ada fi'il mudhari' kemasukan amil nasib, yang Arabnya harus nasab, tanda nasab untuk af'alul khamsah dengan membuang nun, maka nunnya ditiadakan. Ya, berarti aslinya yashtaruna menjadi yashtaru, liyashtaru. Ya. Istaro yastaru, ini istaro yastari, ini yastaruna berasal dari istaro, ya. Istaro yastari, kurang taknya, yastari. Nah, aslinya dari sini, ya, aslinya dari sini. Ini mengikuti wazan ifta'ala, 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 yafta'ilu, yafta'ilu. Jadi ifta'ala yafta'ilu, ishtaroya yastariyu aslinya. Kemudian karena berat di sini pada posisi fi'il madhi, ya-nya diganti dengan alif menjadi ishtaro. Pada posisi fi'il mudhari' ya-nya disukun menjadi yastari. Terus kemudian bertemu dengan wawu jamak. Wawu jamak begini. Maka di sini bertemulah dua huruf yang sama-sama sukun, ya-nya disukun awalnya, kemudian bertemu dengan wawu jamak yang juga sukun, maka huruf ilatnya kemudian dibuang. Setelah huruf ilatnya dibuang, jadilah yastariuna. Nah, kemudian ini sulit dibaca, maka roknya diberikan harokat yang sesuai dengan wawu jamaknya, jadilah yastaruna. Seperti ini prosesnya kurang lebih. Liyastaru sudah selesai. Liyastaru itu fi'il butuh pada fa'il. Fa'ilnya adalah wawunya ini sebagai fa'il, bihi susunan jar majrur, samanan sebagai maf'ul bih, maf'ul bih dari istaro. Membeli harga atau membeli sesuatu yang harganya sedikit. Yastaru samanan pada sesuatu yang harga, qalilan yang sedikit. Ini sebagai naat dari samanan. Sudah selesai kita bahas di sini. Sekarang yang ingin saya sampaikan yang ini tadi, terkait dengan lamukai. Ini membahasanya agak naik sedikit, ini di tingkat menengah, bahwa lamukai dalam pembahasan nahwu tingkat menengah dia tidak bisa menasobkan sendiri. Jadi lamukai li, kalau kita di bentuknya itu li ini ya, ini namanya, ini wujudnya li. Ini lamukai. Li ini lamukai atau lam ini dia tidak punya kemampuan untuk menasobkan. Lam ini sebenarnya adalah huruf jar. Ya, ini yang perlu kita tahu. Sebenarnya dia adalah harfu jarrin. Lah, ini yang menarik. Ketika ini huruf jar, kita tahu di dalam pembahasan awal bahwasanya huruf jar itu harusnya melekat pada isim.
Tidak mungkin huruf jar masuk ke fiil. Disinilah asal usulnya. Jadi huruf jar itu adalah tanda bahwa kalimat setelahnya itu pasti isim, tidak mungkin fiil. Nah, pada konteks ini ternyata kalimat setelahnya ini adalah kalimat fiil. Yastaru tadi ya, yastaruna. Ini adalah fiil. Membeli siapa mereka atau menukar siapa mereka. Baik, lalu berarti apa yang terjadi? Huruf jar tidak mungkin masuk ke sini karena ini adalah fiil. Ya, sementara huruf jar itu tanda untuk kalimat isim. Berarti apa? Ini baru bisa masuk ke sini kalau fiilnya dijadikan isim. Yaitu dengan apa? Dimunculkanlah apa yang disebut dengan an mutmaroh, an yang tersimpan. Berarti liyastaru itu aslinya liayastaru, ya, agar adanya menukar siapa mereka. Berarti di sini adalah muncul an yang dia sebenarnya lah yang menjadi menasobkan. An ini adalah huruf yang satu. Pertama, dia bisa menasobkan fi'il mudhari' setelahnya. Yang kedua, dia punya kemampuan membentuk fi'il menjadi isim. Nah ini ya, sehingga ini yastaruna, ini fi'il mudhari' karena kemasukan an, maka dia harus nasab. Nasabnya dengan cara apa? Karena dia af'alul khamsah, dengan cara membuang nunnya. Jadi jadilah li ayyastaru, ya. Kemudian an ini punya kemampuan membentuk suatu fi'il menjadi isim. Nah, ini berarti menjadi isim. Isim muawwal yang dibentuk inilah yang sebenarnya menjadi majrur. Nah, berarti li ayyastaru isim muawwal aili syiraihim, agar mereka dapat membeli. Kalimat isim yang dibentuk dari an dan fi'il setelahnya inilah, isim muawwal inilah yang berkedudukan sebagai majrur dari huruf jar ini. Nah, oleh karena itu dikatakan bahwasanya lamukai tidak menasabkan fi'il mudhari' secara langsung, tapi menasabkan fi'il mudhari' tersebut dengan perantara an yang tersimpan di depannya, seperti itu. Mengapa kok harus ada an? Karena kalau tidak dimunculkan an, ini huruf jarnya tidak bisa langsung disambung dengan fi'il, karena huruf jar itu masuknya kepada isim. Ini adalah penjelasan detailnya untuk terkait lamukai. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya, liyastaru bihi tsamanan qalila. Sudah selesai. Fawailun, maka kecelakaan adalah lahum bagi mereka. Ya, ini sama dengan fawailul lil ladzina, fawailul lahum. Maka kecelakaan adalah bagi mereka. Ada dua kali nanti mereka, berarti kesalahan mereka, kesalahan fatal mereka yang disebut sebagai wailun, ini adalah ada dua. Yang pertama, fawailun, maka bahwa kecelakaan adalah lahum bagi mereka. Mengapa? Mimma, karena sesuatu katabat yang telah menulisnya. Apa aidihim, tangan-tangan mereka. Jadi mimma ini berasal dari min dan ma. Minnya di sini bimakna taklil, minna bimakna taklil. Jadi mimma karena sesuatu, katabat yang telah menulisnya, apa aidihim, tangan-tangan mereka. Jadi ma-nya di sini berarti kita posisikan isim mausul. Isim mausul hukumnya mabni, kategorinya kedudukannya di sini sebagai majrur. Majrur i'rabnya harus jar, jarnya hanya dalam mahal. Katabat ini adalah fi'il madhi. Hukumnya mabni fathah, fathahnya di sini ya. Lalu kemudian di sini mengapa pakai ta'nis sakinah? Karena nanti fa'ilnya adalah lafadz aidi. Aidi ini adalah sebagai fa'il ya. Kita bahas terlebih dahulu. Aidi ini adalah kalimat isim, hukumnya mu'rab, kategorinya jamak taksir. Sudah kita bahas juga tadi ya. ID sama. Jamak taksir, kedudukannya sebagai fa'il.
Fa'il i'rabnya rofa, rofanya jamak taksir harusnya dengan dhammah. Berarti aslinya aydiyuhum, aydiyuhum. Nah, dhammah pada ya itu berat, maka kemudian di sini disukun menjadi aydihim. Kemudian jamak taksir itu dihukumi jamak taksir yang ghairu akil, jamak bentuk jamak yang tidak berakal dihukumi sama seperti mufrad muannas. Kullu jam'in ghairi akilin muannasun. Setiap jamak yang tidak berakal maka dihukumi sama seperti mufrad muannas. Oleh karena itu di sini fiilnya menggunakan katabat, dimuannaskan menggunakan ta'nis sakinah. Mengapa? Karena fa'ilnya dianggap mufrad muannas. Selesai. Lalu jumlah fiil dan fa'ilnya ini berkedudukan sebagai silahnya isim mausul ma. Baik, kita langsung fawailun, maka bahwa kecelakaan adalah lahum bagi mereka, mimma karena sesuatu katabat yang telah menulisnya apa aidihim, tangan-tangan mereka. Sebelum kemana kita lanjutkan penggalan yang terakhir. Wawailul lahum mimma yaksibun. Ini adalah kesalahan fatal mereka yang kedua. Jadi kesalahan mereka ada dua. Yang pertama karena mereka menulis sesuatu yang tidak seharusnya, dan yang kedua wawailul lahum mimma yaksibun. Baik, nanti kita lihat ada hal yang menarik di sini. Wawailun, dan bahwa kecelakaan adalah lahum bagi mereka. Ini mubtada, ini adalah susunan jar dan majrurnya berkedudukan sebagai khobarnya mubtada yang ini. Wawailun, dan bahwa kecelakaan adalah lahum bagi mereka mimma, sama kayak tadi mimma. Ini berasal dari min dan ma, berarti susunan jar majrur, ma-nya adalah isim mausul. Yaksibuna, yang melakukannya siapa? Mereka. Nah, di sini adalah fi'il mudhari' plus fa'ilnya. Yang melakukan siapa mereka berarti aslinya di sini ada maf'ul. Yaksibunahu, kembali ke ma sebagai aid. Mimma karena sesuatu, yaksibuna yang melakukannya, di fuati pakai nya. Nya-nya itu dari mana? Maf'ul yang dibuang. Yang melakukannya siapa? Mereka. Fi'il dan fa'ilnya di sini berkedudukan sebagai silah dari isim mausul ma. Baik, ini adalah keterangan yang bisa kami sampaikan secara nahwu. Lalu ingin saya sampaikan, kita perhatikan ada sesuatu yang menarik yang nampaknya berbeda di sini, yaitu penggunaan katabat sementara di sini menggunakan fi'il mudhari'. Bukan fawailul lahum mimma katabat aidihim wa wailul lahum mimma kasabu, tidak, tapi mimma yaksibun. Berarti mereka mengubah menulisnya itu dulu, maka kecelakaan bagi mereka karena sesuatu yang telah ditulis oleh tangan-tangan, yang tangan-tangan mereka telah menulisnya. Ini terjadi dahulu, tapi kemudian dan kecelakaan bagi mereka atas atau karena sesuatu yang mereka terus-menerus melakukannya, menggunakan fi'il mudhari' sedang dan akan datang, yang mereka terus-menerus berkesinambungan melakukan itu, yaitu apa? Yaitu liyastaru bihi samanan qalila. Mereka melakukan perubahannya mungkin tidak terus-menerus, mungkin di waktu itu saja, tapi bahwa mental mereka itu adalah mental untuk bagaimana mendapatkan keuntungan dari apa yang telah mereka rubah itu, apa tulisan-tulisan yang sebenarnya adalah dari nafsu syahwat mereka, dari kepentingan-kepentingan mereka, tapi kemudian dikatakan ini adalah dari Allah. Maka sobat Fuadi rahimakumullah, kita masuk ke dalam makna. Apa makna yang bisa kita ambil di sini? Satu hal yang harus kita renungkan, apa yang kita lakukan, apakah kita menggunakan
sesuatu yang nuansanya akhirat untuk kepentingan duniawi, ataukah kita memperalat segala sesuatu yang ada di dunia ini untuk kepentingan akhirat? Ini yang perlu kita camkan, yang perlu kita perhatikan di dalam hidup kita. Jangan-jangan ketika kita beragama, ketika kita bersedekah, ketika kita sholat, ketika kita melakukan apapun, termasuk ketika membaca Al-Quran, jangan-jangan, ini biar kita internalisasi. Ini kan kesalahan dari Bani Israel, tapi kalau kita internalisasi apa? Jangan-jangan kita beragama, ritual-ritual kita, atau bahkan kitab-kitab Al-Quran, termasuk Al-Fuadi ini, ini untuk apa ini? Jangan-jangan adalah liyastaru bihi thamanan qalila. Jangan-jangan amaliyah-amaliyah akhirat ini untuk mendapatkan duniawi. Nah, ini na'udzubillah summa na'udzubillah. Ya, kalau mereka justru parah sekali karena mengatakan hadza min indillah, padahal bukan dari Allah. Lah, kalau ke kita insya Allah ya enggak, ya insya Allah enggak, tapi kita turunkan sedikit. Ini juga satu kesalahan. Apa itu? Jika amaliyah kita, ibadah kita, kebaikan-kebaikan kita, ternyata itu semua adalah untuk mendapatkan hal-hal yang sifatnya duniawi. Oleh karena itu Rasulullah menyatakan satu hadis yang pokok sekali di dalam semua ibadah, innamal a'malu binniyat. Nah, ini jangan sampai, naudzubillah, jadi jangan sampai kita ini meskipun tidak 100% tapi seperti orang-orang Bani Israel ini yang menggunakan hal-hal yang sifatnya harusnya ukhrawi, harusnya untuk mencari kebenaran, harusnya itu tidak ada sisi-sisi duniawi, tapi ternyata justru dipakai untuk duniawi. Lah, ini jangan sampai itu kita lakukan. Maka mengatur niat itu penting sekali dalam hal ini. Niatnya untuk apa? Kalau memang sesuatu duniawi ini kita dapatkan ya nggak apa-apa, tapi jangan diniati, itu maksudnya, jangan diniati. Karena Allah juga punya satu sunatullah, bahwasanya orang-orang baik biasanya oleh Allah juga dikaruniai duniawi, tapi jangan sampai dunia itu menjadi maksud. Maka ada satu doa yang bunyinya wala taj'alid dunya akbaro hammina. Ya Allah, jangan jadikan dunia itu adalah cita-cita terbesar kami, ya. Nauzubillah summa naudzubillah. Memperalat akhirat untuk kepentingan dunia, kemudian menggunakan, mencatut, istilah sekarang ya, mencatut nama Tuhan untuk kepentingan-kepentingan duniawi mereka, yang itu sebenarnya adalah thamanan qalila. Disinilah Allah murkanya, karena mencatut nama Allah, mengatakan hadza min indillah, hanya untuk sesuatu yang sangat rendah, yang sangat sedikit, yaitu mata'ud dunya. Karena innama mata'ud dunya qalil, ya. Jadi kesenangan kehidupan dunia itu sedikit sekali, tidak ada harganya. Saking tidak ada harganya, Rasulullah menyatakan sholat sunnah qobliyah subuh, sholat sunnah qobliyah fajar itu lebih baik daripada dunia seisinya. Ini bukan, menurut saya, yang saya rasakan bukan tentang saking utamanya sholat sunnah qobliyah subuh, iya tentang itu juga, tapi yang harus kita pahami lebih dari itu adalah betapa tidak berharganya dunia, sehingga sholat sunnah 2 rakaat saja lebih baik daripada dunia seisinya. Betapa tidak berharganya dunia. Itu kira-kira yang bisa kita ambil. Semoga kita tidak menjadi hamba-hamba Allah yang gagal paham. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang memahami kesejatian hidup, yang memahami arah hidup ini harusnya kemana, melalui apa. Penting untuk terus-menerus mentadaburi ayat-ayat Al-Quran. Demikian, saya Muhammad Wahyudi, mohon maaf jika ada kurang lebihnya. Jika video ini bermanfaat, silahkan share dan berikan komentar yang positif, berikan saran, masukan, kritik untuk kami. Semoga kita semua dapat terus-menerus menjadi hamba-hamba Allah yang soleh-soleha dan dapat mendapatkan nikmat akhir yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.